Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz dan sudah barang tentu jumpa bersama Amarket. Rekan trader, Amarket broker yang sangat luar biasa, selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, bergabunglah bersama kami. Oke rekan trader, memasuki hari Selasa, hari yang sangat luar biasa. Setelah hari Senin kita masuk hari Selasa, dan pada kesempatan kali ini pergerakan pasar perlahan namun pasti sudah dimulai. Ditandain dengan hari ini ada berita dari Jepang. Kita akan lihat bagaimana Bank Sentral Jepang mengeluarkan data-datanya terkait dengan tingkat suku bunga. Data-data ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan, terutama untuk arah pergerakan pasar pada emas. Oleh karena itu rekan trader, kita akan bahas nanti di tema harian kita. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dolar Amerika, rekan trader, mengalami kenaikan yang signifikan. Perlahan namun pasti dolar Amerika telah naik sampai di level 103. Hari ini kenaikannya juga sangat luar biasa setelah kejatuhan yang sangat luar biasa di minggu kemarin. Terbanting sampai di 102.397. Dan untuk euro angkel saham dolar perlahan namun pasti agak sedikit mengalami koreksi penurunan. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi. Begitupun juga pound sterling rekan trader. Pound sterling mengalami pelemahan, dia sampai di level terendah kemarin di posisi 1.27208. Nah, ini dia. Dan kalau kita lihat untuk gold, rekan trader semuanya, gold ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Sempat turun di posisi 2146, dia kembali naik sampai ke 2161 dan ditutup di seputaran di daerah seputaran 2159. Hari ini dia turun. Apakah dia bisa turun lagi sampai menembus level 2150? Saya bisa bilang di statement saya kemarin bahwa 2200 masih agak sedikit jauh untuk emas minggu ini. Memang pergerakannya menuju ke sana tapi masih agak terlalu jauh. Ya. Oke rekan trader, dan untuk USD yang Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yang Jepang perlahan namun pasti bagaimana dia naik lagi ke level 150 setelah dia sempat turun di level paling terendah di seputaran 146 ya. Sekarang dia naik ke 150. Nah, ini dia rekan trader. Ini yang harus rekan trader perhatikan bersama-sama. Dan kita memasuki tema harian kita pada hari ini. Untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, di mana kita tahu bahwa beberapa saat nanti pada hari Kamis, Central Bank Amerika, The Fed akan mengeluarkan statement karena ada rapat FOMC Kamis dini hari nanti. Oleh karena itu kita akan lihat di sini bahwa tema yang saya angkat adalah emas menunggu keputusan Bank Sentral. Nah, ini dia rekan trader. Emas menunggu keputusan Bank Sentral. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena emas pada saat ini benar-benar menunggu keputusan dari Bank Sentral. Bukan cuma Bank Sentral Amerika, The Fed, tapi juga Bank Sentral Australia, Bank Sentral Jepang hari ini. Dan hari ini setelah Bank Sentral Jepang mengeluarkan statement di mana tingkat kebijakan perekonomiannya ditahan. Nah, inilah yang membuat bagaimana kejatuhan yang terjadi pada yen dan membuat dolar Amerika ini agak sedikit menguat. Oleh karena itu kalau kita lihat di platform rekan trader bisa lihat di platform di USD yen Jepang. Kita lihat di sini bagaimana USD yen Jepang merangkak tinggi setelah USD mengalami penguatan yang sangat signifikan setelah apa yang terjadi, berita ekonomi yang terjadi. Dan ini sangat wajar kan trader. Ini ada hubungannya dengan gold karena yen Jepang, gold adalah aset-aset yang sangat benar-benar dinantikan.
ya merupakan salah satu aset safe haven. Dan kalau kita lihat rekan trader, ini sangat berpengaruh penting karena rekan trader, kalau kita lihat di sini rekan trader, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi rekan trader? Kita bisa lihat bersama-sama bahwa emas benar-benar menunggu apa yang akan disampaikan oleh central bank. Dan puncaknya apa yang akan disampaikan oleh The Fed sebagai Central Bank Amerika, di mana ada ketakutan yang terjadi pasar karena inflasi masih mengalami penguatan, hingga inilah yang bisa membuat keputusan nanti FOMC agak sedikit hawkish. Apabila sikap yang nanti dikeluarkan tendensinya agak sedikit hawkish di tengah pelemahan tingkat suku bunga, ini akan memperkuat dolar Amerika sehingga dolar Amerika yang tadinya sempat 102, dia sekarang sudah 103, bisa saja dia menuju ke 104, sehingga bisa membuat gold mengalami pelemahan yang signifikan. Kita lihat emas memang kemarin sempat turun di 146, dia naik lagi 161, habis itu dia turun lagi di 159. Hari ini dia udah sampai di 153. Ini masih ada 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan kalaupun dia nanti koreksi naik, puncaknya FOMC, dolar Amerika bisa menguat dan bisa membuat emas terjungkal setelah FOMC dikeluarkan. Kalau menurut analisa saya, kemungkinan besar sikap hawkish akan dikeluarkan oleh The Fed pada pertemuan FOMC nanti, sehingga dari sikap tersebut bisa membuat dolar Amerika agak sedikit mengalami penguatan 103 lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi untuk trader emas harap diperhatikan sampai keputusan FOMC dikeluarkan, karena saya berasumsi emas ini bisa turun setelah hari Kamis nanti. Dini hari Kamis FOMC akan dikeluarkan, dan setelah itu hari Kamis banyak berita-berita lainnya. Inilah yang bisa membuat emas agak sedikit mengalami koreksi pelemahan di sana. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, saya bisa bilang bahwa hari ini indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang agak signifikan. Dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja terus berlanjut sampai level tertinggi di seputaran 103.634. Tapi sekali lagi hati-hati, dia bisa turun lagi menuju ke 103.197. Tapi intinya hari ini indeks dolar Amerika masih tetap berada di 103. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama di sini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini agak sedikit mengalami pelemahan ya. Kita lihat pelemahan, apakah pelemahan ini hanya sementara? Kita akan lihat bersama-sama. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini kalaupun sementara, dia akan turun sampai di level 1.08518 ya. Saya pikir di sinilah dia turun ya. Saya berpikir di sinilah dia turun 502 lah ya. 502 505 sekitaran situ. Dan hati-hati, setelah ini bisa saja terjadi penguatan. Dan menurut analisa saya, hati-hati, penguatan ini bisa saja terjadi sampai level tertinggi seputaran 1.08835. Kita akan lihat bersama-sama. Oke, nah di sini. Ya, dari 1.08505 sampai 1.08835. Selanjutnya pound sterling. Kita akan lihat untuk pound sterling rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, saya bisa bilang bahwa pound sterling agak sedikit mengalami pelemahan. Ya, seberapa besarkah pelemahan? Kalau menurut analisa saya, pelemahan ini ya kalaupun masih terjadi, saya bisa bilang pelemahan paling sempurna itu sampai di level paling terendah 1.26825. Tapi hati-hati, penguatan bisa saja terjadi, dia bisa kembali balik lagi sampai level tertinggi 1.27411. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, di sini 411 di sini ya. Jadi saya berasumsi dia akan turun level terendah 1.26825 sampai level tertinggi 1.27411.
Bagaimana ke gold, rekan trader? Untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold pada saat ini dia mengalami pelemahan yang signifikan. Saya bisa bilang bahwa gold ini mengalami pelemahan dan saya bisa memberikan sedikit analisa bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini masih bisa jatuh lagi sampai level paling terendah di level seputaran 2148. Dia keluar dari level 2150. Tapi hati-hati, penguatan bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level atas 2161. Nah, di sini. Ya. Di sini ini adalah arah pergerakannya, walaupun termasuk jauh juga ini sebenarnya, ya, termasuk jauh menurut saya. Oke, selanjutnya bagaimana ke USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader semuanya, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang pada saat ini dia mengalami penguatan yang signifikan setelah hari ini barusan saja keluar berita di mana yen mengalami pelemahan yang signifikan. Saya bisa bilang bahwa kekuatan dia udah paling tinggi. Menurut saya dia udah tidak sampai level paling tertinggi lagi. 150.891 itu mungkin adalah nilai yang paling tertinggi, tapi menurut saya udah nggak lagi sih. Dan setelah itu udah akan turun sampai level di 149.295. Nah, di sini ya, saya pikir dari sekitaran sini sampai di seputaran sinilah. Ya. 295 sampai 150.871. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita pada saat ini. Dan sekarang saya mau kasih sedikit masukan buat rekan trader semuanya bahwa jangan lupa kalender ekonomi sebenarnya pada hari ini udah selesai sih ya, udah nggak ada lagi ya, cuman yang level-level kecil-kecil aja sih. Terus secara hari besar, secara garis besar, setelah kemarin tingkat inflasi dikeluarkan oleh Jepang, hari ini ya kita lihat hari ini hari Selasa ya, tingkat inflasi sudah dikeluarkan sama dari bank sentral ini udah dikeluarkan barusan aja ya, Australia ya, ini sudah dikeluarkan, ini sangat mempengaruhi emas ya. Udah selesai saya pikir, sisanya ya berita-berita yang tidak terlalu mencengangkan lah. Nanti besok hari Rabu baru kita akan bertarung lagi di sana. Ya, oke rekan trader. Rekan trader, jangan lupa juga bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Silakan ya. Silakan bergabung dengan kami. Ini adalah Telegram punyanya Amarket. Silakan, dan ini adalah channel resmi punya Amarket. Wajah saya selalu ada di sana. Oke rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket, demikianlah analisa harian kita pada hari ini tanggal 19 Maret tahun 2024. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah yang sangat nikmat ini rekan trader diberkati dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.